Kota yang katanya penuh peluang, tempat orang datang untuk mengejar mimpi, gedung-gedung menjulang tinggi, jalanan tak pernah sepi dan semuanya tampak bergerak dengan cepat. Tapi di balik gemerlap lampu kota, ada kesenjangan yang begitu lebar antara mereka yang hidup di atas dan mereka yang terus berjuang di bawah. Kita sering mendengar kata ketimpangan sosial, tapi jarang kita benar-benar melihat dan merasakan wujudnya dalam kehidupan nyata. Di satu sisi, ada yang menghabiskan ratusan ribu hanya untuk secangkir kopi di suatu kafe. Di sisi lain, ada yang harus menghitung receh demi bisa makan untuk hari itu. Di antara hiruk pikuk itu, ada mereka. Anak-anak kecil yang hidup di jalanan. Mereka bukan sekedar pemandangan, tapi potret nyata dari sistem sosial yang gagal memelihara mereka. Baik dimanapun. Terutama di kota-kota besar yang kesenjangannya justru terlihat sangat jelas. Mereka berdiri di lampu merah, menjajakan tisu atau makanan ringan, atau mungkin koran. Menatap mobil-mobil yang melintas sambil berharap satu tangan akan membuka jendela dan membeli dagangannya untuk makannya hari itu. Sementara anak-anak lain di usia mereka duduk di bangku sekolah. Mereka berdiri di bawah teriknya matahari, di antara asap kendaraan dan suara bising klakson. Jakarta memang tidak pernah tidur, tapi ironisnya, banyak dari warganya yang tidak bisa beristirahat. Bukan karena sibuk mengejar mimpi, melainkan karena sedang berjuang untuk bertahan hidup. Dan mereka tidak sedikit. Berdasarkan data Kementerian Sosial pada tahun 2016, terdapat 33.400 anak jalanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara jumlah anak jalanan di Jakarta juga mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 7.600 anak. Mereka hidup di jalan karena berbagai alasan, seperti kemiskinan struktural, keluarga yang tidak harmonis, tekanan ekonomi, dan urbanisasi yang tidak diiringi dengan kesiapan sosial. Di tengah semangat pembangunan dan kemajuan kota, masih banyak anak yang justru kehilangan hak dasarnya. Disinilah kontradiksi sosial terlihat dengan jelas. Kota yang katanya modern, ternyata masih menyisakan jurang yang lebar antara mereka yang punya dan mereka yang tidak. Berdasarkan teori fungsionalisme struktural yang dipopulerkan oleh Talcott Parson, masyarakat diibaratkan seperti tubuh manusia, di mana setiap bagian punya fungsi masing-masing agar sistem bisa berjalan dengan seimbang. Di mana fungsi ini meliputi solidaritas, pemenuhan kebutuhan, penjagaan stabilitas, dan fungsi nyata. Fenomena anak jalanan muncul karena ada bagian dari sistem sosial yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, lembaga keluarga yang kesulitan ekonomi, lembaga pendidikan yang tidak mampu menampung semua anak, dan lembaga pemerintah yang belum optimal memberikan perlindungan sosial. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya berada di sekolah justru berada di jalan, mencari nafkah untuk bertahan hidup. Dari sudut pandang ini, anak-anak jalanan bukan sekedar masalah individu, tapi ada tanda bahwa ada ketidakseimbangan dalam sistem sosial kita. Sedangkan teori konflik Karl Marx melihat masalah ini dari sisi ketimpangan dan perebutan sumber daya. Anak jalanan ada karena adanya ketidakadilan struktural. Kelompok miskin tidak mendapat akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Sementara kelompok yang kaya dan berkuasa terus menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri. Contohnya, proyek infrastruktur di Jakarta seringkali menggusur warga tanpa solusi jangka panjang, membuat banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Dari situ, anak-anak akhirnya turun ke jalan untuk bertahan hidup. Bagi teori konflik, hal ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi akibat dari sistem ekonomi yang lebih memihak pada kelas atas dibanding pada kelas bawah. Menurut teori reproduksi sosial milik Pierre Bourdieu, ketimpangan sosial bertahan karena adanya perbedaan modal, seperti modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Anak dari keluarga miskin cenderung tetap miskin karena tidak punya akses ke modal seperti pendidikan dan jaringan sosial, sehingga menyebabkan sistem sosial yang tidak memberikan mereka kesempatan untuk naik ke kelas sosial atas. Nah, jadi itu tadi adalah permasalahan ketimpangan sosial, terutama anak jalanan yang ada di Jakarta dari berbagai sudut pandang teori. Ada satu pendapat lagi yang dari saya sendiri, dari aku sendiri, ngomongin soal ketimpangan sosial. Sebenarnya dari pihak pemerintah itu sendiri udah banyak melakukan kayak penanggulangan gitu. Mereka banyak ngeluarin kayak bansos buat ngebantu orang-orang yang emang perlu dibantu, masyarakat rentan dan orang-orang bawah.
Kayak contohnya yang kita lihat sendiri, contohnya kayak KJP, KJMU, PIP, DLT, BPNT, dan semacamnya. Mereka udah banyak melakukan upaya untuk mengurangi kondisi ketimpangan yang sangat jelas itu sebenarnya. Cuman balik lagi di sini, kalau dari pendapat aku sendiri, kita melihat bagaimana kondisi masyarakat rentan yang kondisinya di bawah banget, yang hidupnya tuh di slum area, di lingkungan-lingkungan kumuh, atau mungkin anak-anak jalanan. Pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian itu, bahkan sekedar kayak sebenarnya anak-anak ini itu terdata nggak ya di Dukcapil? Sebenarnya anak-anak ini itu punya akte atau enggak ya? Apakah mereka punya kakak atau enggak ya? Nah, ini yang salah satu jadi sumber permasalahan yang menurut aku kenapa mereka bisa nggak terpengaruh atau tersentuh sama bantuan-bantuan yang ada. Pemerintah daerah itu pasti untuk menanggulangi hal itu, mereka nyari datanya itu dari Dukcapil, dari sumber-sumber orang-orang yang namanya memang terdata gitu di data mereka. Tapi posisinya adalah di sini orang-orang dan masyarakat yang terpinggirkan ini, apakah mereka punya akses, apakah mereka terdata gitu di sana sehingga mereka bisa dibantu. Tapi masalahnya sih kita nggak tahu apakah mereka terdata atau enggak, dan hal itu jadi salah satu penyebab kenapa mereka nggak terpengaruh dan tersentuh sama yang namanya bansos-bansos ini. Sebenarnya kalau udah kayak gini, yang jadi pertanyaan lagi-lagi, siapa yang pantas buat disalahkan atas hal ini? Apakah masyarakat itu sendiri yang salah karena mereka nggak punya akses buat kesana dan mereka nggak mencari tahu gimana caranya supaya nama mereka terdaftar di Dukcapil, atau dari sininya, dari pihak Pemprov dan orang-orang atas yang mungkin kurang mengedukasi masyarakat bawah supaya mereka itu tahu gimana caranya dengan prosedur-prosedurnya itu. Mungkin ini jadi salah satu kelemahan juga ya, karena untuk mendapatkan suatu bantuan atau suatu bansos itu masyarakat perlu melalui prosedur-prosedur yang lumayan rumit. Nah, tapi balik lagi, kalau misalkan prosedur-prosedur yang rumit itu nggak diterapkan, ada kemungkinan yang namanya salah sasaran, kayak yang sekarang ini banyak terjadi, dan kita lihat di kondisinya di masyarakat yang kita tahu sekarang, banyak banget yang namanya bansos-bansos yang salah sasaran, jadinya banyak banget orang-orang yang seharusnya mendapatkan itu tapi nggak dapat ya. Mereka yang seharusnya berhak tapi nggak dapat karena kuotanya itu habis sama orang-orang yang sebenarnya bukan targetnya. Jadi sebenarnya di sini siapa yang salah dan bagian mana yang perlu dikoreksi? Pada akhirnya, realitas ketimpangan di Jakarta bukan tentang gedung-gedung tinggi yang menjulang dan di satu sisi gubuk reot di sisi lainnya. Ia adalah tentang kesenjangan kesempatan antara mereka yang tumbuh dengan segala fasilitas dan mereka yang bahkan harus berjuang untuk makan hari ini. Anak-anak jalanan yang kita lihat hari ini di lampu merah bukan sekedar simbol kemiskinan, melainkan cerminan dari sistem sosial yang belum sepenuhnya berpihak. Sebagian dari mereka kehilangan hak atas pendidikan, atas rasa aman, bahkan atas masa kecil yang seharusnya mereka miliki. Dan ketika kita menyaksikan itu semua, kita seringkali hanya bisa menghela nafas panjang, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, atau bahkan menyalahkan mereka yang menjadi korban sistem itu sendiri. Jika sudah begini, maka lantas siapa yang sebenarnya pantas untuk disalahkan? Mbak, isunya buat kamu aja. Jajan, jajan.